Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami cintai, kami sayangi, dan sekaligus kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan sebuah referensi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku semuanya, perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan secara sadar, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS dapat kita laksanakan macamnya banyak sekali, Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya. Antara lain gizi. Kami percaya bahwa Bapak Ibu telah memperhatikan putra-putrinya. Mengenai gizi sudah tidak diragukan lagi. Setiap hari ganti menu, setiap hidangan masakan selalu berganti. Sehingga kami percaya gizi anak-anakku semua terpenuhi dengan baik. Beda dengan zaman dulu, zaman kita dulu, bahwa anak yang menangis karena kelaparan kekurangan makan. Tetapi kalau sekarang anak menangis karena dipaksa untuk makan, karena diajak untuk makan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, untuk gizi monggo sesuai dengan pelajaran yang kita terima dulu adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna kalau kita praktekkan dengan baik, insya Allah gizi kita yang kita butuhkan setiap hari akan terpenuhi dengan baik. Berikutnya adalah minum tablet tambah darah ini bagi Bapak Ibu serta anak-anakku yang kekurangan darah atau anemia. Ini bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya, mengkonsumsi garam beriodium. Bapak Ibu sekarang sudah tidak canggung lagi. Setiap Bapak Ibu, setiap keluarga dalam menyajikan hidangan masakan pasti sudah bergaram yang bermerek, ada label iodiumnya. Sehingga ini kebutuhan gizi di tubuh kita, terutama untuk mencegah adanya penyakit gondok, jelas ini nanti akan bisa terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah memberikan bayi atau balita vitamin A secara berkala. Ya, ini sering kita laksanakan di warga masyarakat, Bapak Ibu di sekitar warga masyarakat. Ini sering ada kegiatan posyandu, itulah tempat pemberian tablet atau pil vitamin A. Bapak Ibu, berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, inilah yang sering kami tekankan, yang sering kami ingatkan kepada anak-anakku semua, kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu wali siswa, mohon sadar bahwa sampah, ya, kita tidak terasa ini akan mengancam bahaya kepada kita semua. Ya, terutama pada waktu banjir, pada waktu hujan deras. Nah, ini akan banjir akibat membuang sampah di sembarangan, tidak di tempatnya. Kemudian juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka ini kelihatannya sepele, sampah akan menjadi malapetaka kalau kita tidak diperhatikan dengan baik. Maka mulai saat ini anak-anak harus sadar membuang sampah di tempatnya. Kemudian Bapak Ibu, di samping yang kami sebutkan juga masih ada lagi adalah membersihkan lingkungan sekitar kita setiap saat. Baik lingkungan sekolah kita, baik lingkungan rumah kita, baik lingkungan tempat kerja kita harus selalu bersih. Kita jangan sampai melihat genangan-genangan air di sekitar lokasi tersebut, sebab genangan air ini bisa menjadi
sarang nyamuk yang mengakibatkan menjadi vektor atau perantara tentang berbagai macam penyakit. Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya, mengapa PHBS kami sampaikan di sini? Karena PHBS sangat bermanfaat ya dengan kesehatan kita kalau kita sudah melaksanakan dengan baik. Apapun kegiatan itu kalau sudah kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Adapun manfaat PHBS adalah setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah kena penyakit. Dan anak-anak tumbuh dengan sehat dan normal, bahkan menjadi cerdas. Maka sekali lagi, mari kita praktekkan PHBS dimanapun kita berada. Adapun PHBS dapat kita laksanakan di berbagai tempat. Di lingkungan rumah kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita atau kantor, fasilitas-fasilitas umum. Kalau ini semua sudah sadar melaksanakan PHBS dengan baik, insya Allah kesehatan akan kita raih, akan kita capai. Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga kita agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain menggunakan air bersih. Bapak Ibu, kami amati bahwa air bersih sudah bisa kita nikmati, karena untuk air bersih di lingkungan kita ya tidak kesulitan untuk mencari itu. Ya, lain di daerah-daerah yang sering terjadi kekeringan, sulit akan mencari air bersih. Namun di lingkungan kita alhamdulillah, baik air sumur maupun air dari PDAM dapat kita nikmati. Maka Bapak Ibu serta anak-anakku semua, baik mencuci pakaian, untuk mandi, apalagi untuk memasak, mulai saat ini mohon menggunakan air bersih. Yang berikutnya mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini Bapak Ibu usahakan air yang untuk mencuci tangan diusahakan mengalir dan memakai sabun cair. Jangan pakai sabun padat. Ya, sabun cair. Karena sabun cair juga mudah kita dapatkan baik di toko-toko maupun di warung-warung. Ya, gunakan mencuci tangan dengan sabun yang cair dan menggunakan langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu kurang tahu bagaimana langkah-langkah mencuci tangan dengan benar, bisa untuk ya minta tolong atau minta diajari oleh putra-putrinya. Kalau putra-putrinya ya di sekolah-sekolah sudah diajari oleh Bapak Ibu gurunya. Yang berikutnya menggunakan jamban sehat. Bapak Ibu serta anak-anakku semua, kita setiap hari masalah makan sudah tidak diragukan lagi. Ya minimal 3 kali. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, tetapi yang sering tidak diperhatikan atau dilupakan adalah jamban, Bapak Ibu. Apalagi daerah-daerah atau desa-desa yang di sekitar aliran sungai. Banyak tidak memperhatikan jamban. Nah, membuang hajat di sepanjang aliran sungai. Nah, ini juga akan membahayakan bagi kesehatan kita. Maka mulai saat ini ya mohon tolong Bapak Ibu yang belum punya jamban segera untuk bisa memprogramkan, menganggarkan membuat jamban keluarga. Yang berikutnya adalah memberantas jentik-jentik. Ya, jentik-jentik. Nah, artinya jentik-jentik sini adalah ya diakibatkan karena nyamuk. Itu terjadi genangan air sekitar rumah kita. Ini mohon dihindari Bapak Ibu. Nah, ini sering limbah-limbah dari rumah tangga tidak dibuatkan sanitasi yang benar.
ya, saluran yang benar, akhirnya menggenang di suatu tempat. Nah, itulah terjadi ini jentik-jentik yang ada di air tersebut, sehingga jentik akan berubah menjadi nyamuk. Nah, setelah berubah menjadi nyamuk, berterbangan kemana-mana. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kesehatan kita, karena nyamuk juga sebagai vektor atau perantara dari berbagai macam penyakit. Berikutnya, setiap hari makan makanan buah dan sayur, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu sudah kita kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Ada nasinya, ada lauk pauknya, ya ada buahnya, ya kemudian ada susunya, dan seterusnya yang kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Di samping itu, Bapak Ibu, juga jangan lupa setiap hari Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik. Oke, aktivitas fisik. Ini perlu. Mengapa kita harus aktivitas fisik? Ya, katakanlah olahraga walaupun hanya beberapa menit, mohon disempatkan. Sehingga lemak-lemak yang ada di tubuh kita ya keluar keringat. Nah, badan akan menjadi lebih seger, ya, lebih sehat. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu, mohon maaf bagi bapak-bapak yang ahli hisab, ya, yang masih merokok, ini tolong dengan sangat untuk tidak merokok di lingkungan rumah. Karena rumah ini adalah ada anak-anak kecil yang masih rentan terhadap penyakit. Kalau kami boleh menyampaikan bahwa perokok aktif dan pasif ini dampaknya lebih besar daripada yang perokok aktif, ya. Karena perokok pasif adalah menghirup ini asap rokok, sehingga dapat ini menimbulkan bermacam kesehatan yang terganggu. Maka Bapak Ibu ini mohon maaf, ya terutama bapak-bapak, untuk saat ini ya mengurangi merokoknya. Tapi kalau memang ya kepingin merokok, tapi jangan di lingkungan rumah kita, ya. Sayangilah anak-anak kita sehingga bisa tumbuh dengan baik. Ya, Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf, dan kami dulu juga perokok berat, Bapak Ibu. Ini perokok berat. Sejak tahun 1997 kami sudah berhenti merokok dengan niat yang tulus, dengan niat yang bulat. Sampai sekarang kami sudah tidak merokok lagi, Bapak Ibu, ya. Tetapi kami juga tidak ini ya benci dengan Bapak Ibu yang merokok atau bapak-bapak yang merokok, ya. Santai saja, ya. Santai saja, tetapi ya ini kita harus bisa menjaga diri. Ya, menjaga diri pada waktu di tempat rapat, kemudian di orang punya kerja dan sebagainya, luar biasa asap rokok. Tapi setiap pulang dari rapat, dari menghadiri orang yang punya kerja, kami langsung mandi dan ganti pakaian karena begitu pekatnya bau rokok di baju yang kami pakai. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini sekali lagi sambil mengingatkan Bapak Ibu yang masih menjadi perokok aktif, ya, karena rokok yang jelas kalau satu bungkus katakanlah yang Marlboro itu sudah 30 ke atas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau satu hari satu pak, kalau 1 bulan kan sudah luar biasa jumlahnya. Ya, ini Bapak itu hitungan secara matematika ya. Tetapi kalau itu memang kegemaran ya tidak dihitung berapa besarnya setiap bulan. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku semuanya, kedua adalah BHBS di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Ya, BHBS di lingkungan sekolah adalah memperkenalkan dunia kesehatan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah tidak menjadi masalah bagi sekolah untuk penanaman BHBS bagi peserta didik kita, karena di sekolah, di setiap sekolah sudah ada yang namanya UKS, usaha kesehatan sekolah, yang setiap saat oleh Bapak Ibu yang mengajar mapel olahraga ini setiap saat Bapak Ibu
ini adalah menggiatkan yang melaksanakan tentang UKS dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 79 tentang kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sungguh luar biasa ya, dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 79, Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan UKS yang diselenggarakan di setiap lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan PHBS serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tentang PHBS. Mohon sekelumit yang dapat kami sampaikan menjadi referensi pengetahuan Bapak Ibu serta anak-anakku semua dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau kita sudah melaksanakan PHBS dengan baik, kesehatan kita akan raih, akan kita dapatkan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Bapak Ibu serta anak-anakku semua, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.